Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surah Ali Imran ayat 163 dengan tema Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terpelihara dari sifat-sifat tercela. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hum darajatun indallah wallahu basirun bima ya'malun. Artinya, kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Utawi menungso ya kula jenengan iki iku darajatun duweni pira-pira pangkat indallahi ing dalem ngersane Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala Gusti Allah Ta'ala iku basirun moho mirsani bima kan barang ya'maluna kang padha nglakoni sapa menungso ing ma. Ayat 163. Segenap makhluk Allah, semuanya makhluk Allah yang tampak, ini yang tampak saja ini, itu dibagi kepada 3 jenis. 3 macam jenis. Ialah 1 jenis nabatat. Jenis nabatat itu jenis tumbuh-tumbuhan. Kedua, jenis khayawanan. Bahasa Arabnya khayawanat atau jenis binatang. Dan yang ketiga, jenis jamadat. Itu artinya jenis benda-benda mati. Saya ulang. Segenap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tampak itu dibagi kepada 3 macam jenis. 1 jenis nabata, tumbuh-tumbuhan. Jenis khayawanat artinya jenis binatang. Dan jenis jamadat, jenis benda-benda mati. Ini diterangkan. Jenis nabatat ialah jenis tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan, apakah itu jagung atau pohon mangga, pokoknya tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan itu baik yang tumbuh pada tanah, kan banyak tumbuhan padi, kangkung, gitu, atau air, kan ada tumbuhan di air, bunga teratai, maupun yang tumbuh di tempat-tempat lain, misalnya pada dahan, ada seperti bunga apa itu yang di dahan itu. Ada lagi sing meladeh, orang Jawa ngarana meladeh. Ada batang-batang kayu itulah seperti itu, banyak kita lihat.
Bunga ditempelkan pada dahan tumbuh baik, itu termasuk. Kedua, jenis hayawanat ialah jenis makhluk hidup yang bernyawa. Makhluk hidup yang bernyawa. Jenis jamadat ialah selain dari jenis nabatat dan jenis hayawanat. Pokoknya selain jenis nabatat dan jenis hayawanat, yaitu namanya jenis jamadat. Makhluk jenis hayawanat ini ada yang untuk kepentingan hidupnya dikaruniai akal dan pengertian. Contoh, ini contoh. Contohnya manusia. Kita kan termasuk jenis hayawanat, jangan tersinggung, dikira binatang. Tapi kan ada bedanya. Memang manusia termasuk jenis macam hayawanat, makan, minum, cuma ada bedanya. Kalau manusia kan punya akal dan pikiran. Dan ada yang tidak punya akal. Ada itu. Binatang termasuk tidak punya akal. Saya ulang. Makhluk jenis hayawanat ada yang untuk kepentingan hidupnya dikarunia akal dan pengertian atau pikiran. Misalnya manusia. Dan ada yang tidak ialah jenis nabatan. Manusia semestinya dengan mempergunakan akal pikiran dan pengertiannya dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dapat membedakan antara yang bermanfaat dan yang mudarat. Itu manusia, walaupun kita termasuk jenis makhluk jenis hayawanat. Tapi kan beda dengan gajah, singa, ayam, kan beda. Karena kita manusia punya akal dan pikiran, dapat memilih mana yang baik untuk kemasyarakatan, untuk kebahagiaan, untuk kebutuhan baiknya, untuk dirinya. Tetapi karena kita sebagai manusia itu juga diberi hawa nafsu lah ini apabila ia tidak pandai-pandai mendalikannya, wah, akan lebih banyak mengajak kepada keburukan dan kejahatan. Dan nafsu kita selalu mengajak kejahatan. Oleh karena itu, jika manusia dalam mengarungi bahtera hidup dan kehidupannya tanpa pimpinan dan tanpa tuntunan seorang rasul, dilanjutkan generasinya para sahabat, para ulama, tokoh-tokoh agama, maka manusia itu di masyarakatnya atau di negaranya atau di desanya, dimanapun, akan mengalami kekacauan, akan mengalami kerusakan, akan mengalami kehancuran. Kan tidak ada ulamanya seperti sekolah, tidak ada kepala sekolah, tidak ada pak gurunya juga hancur seperti itu. Memang hal ini sudah dibuktikan oleh sejarah Nabi Adam alaihissalam. Artinya setiap zaman fatrah itu zaman vakum antara seorang rasul dengan rasul sesudahnya, generasi itu. Manusia di bumi ini selalu mengalami kekacauan, selalu mengalami keributan, dan selalu mengalami kehancuran. Jadi setelah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, terus sampai setelah Nabi Isa, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sampai terakhir Kanjeng Nabi Muhammad SAW, khatamul anbiya. Supaya apa? Masyarakatnya, umatnya mengalami kebahagiaan dunia sampai akhirat. Kalau tidak ada itu kacau, ribut, hancur. Maka oleh Allah diutusnya seorang rasul, para sahabat, ulama,
itu adalah merupakan nikmat, merupakan kebahagiaan bagi masyarakat manusia. Contoh kita ngaji bersama-sama, ada yang membacakan, kalau kurang benar diingatkan bersama-sama. Kan ada tuntunan, ini kan Al-Quran. Bukan berarti membacakan pandai, enggak, itu cuma membantu bersama, mewakili bersama-sama dari anggota grup ngaji. Nah itu saling mengingatkan. Nanti kan kalau saling mengingatkan mengalami kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.